Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya adalah Deka Apriana. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UTS Bengkel Coding. Pada tugas ini, langkah pertama yang perlu kita lakukan seperti biasa yaitu adalah melakukan import library. Selanjutnya kita lakukan load dataset. Setelah kita load dataset, di sini kita akan menampilkan 5 baris pertama pada dataset kita. Selanjutnya, pada langkah ini kita akan menampilkan informasi atau ringkasan dari dataset kita. Untuk selanjutnya, di sini ada menampilkan statistik deskripsi, yang dimana seperti yang terlihat pada berikut ini. Untuk sel selanjutnya, di sini melakukan perhitungan presentasi missing value yang menyaring dan menampilkan hanya kolom yang memiliki missing value saja. Seperti yang terlihat di sini. Nah, di sini setelah melakukan persentase, kita melakukan visualisasi missing value dalam bentuk diagram batang. Seperti yang terlihat di sini, kita menampilkan dari yang paling terbanyak hingga yang paling sedikit. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita melakukan visualisasi distribusi variabel target atau rand tomorrow sebagai target kita. Dari hasil ini, terdapat data yang imbalance atau tidak seimbang, yang dimana untuk langkah selanjutnya kita menghitung persentase untuk analisis imbalance tersebut dengan menghitung persentasenya. Di sini dari hasilnya pada persentase distribusi rand tomorrow tersendiri, untuk no itu mendapatkan persentase sekitar 77,58%. Dan untuk yes-nya itu mendapatkan 22,42%. Yang dimana no sebagai tidak hujan dan yes sebagai hujan. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan matriks korelasi. Yang dimana di sini kita memilih kolom yang tipe angka atau numerik. Lalu pada bagian ini kita melakukan visualisasi heat map relasi. Maaf, korelasi maksudnya. Yaitu seperti yang terlihat pada gambar ini. Adapun kesimpulannya dari analisis heat map tersebut di sini adanya korelasi yang sangat tinggi seperti max time versus time 3pm yang dimana di 0,98 menunjukkan multikolinearitas yang berarti kedua fitur tersebut membawa informasi yang hampir sama. Yang dimana untuk beberapa modelnya seperti regresi logistik bisa menjadi masalah dan mungkin salah satu dari fitur tersebut perlu dibuang saat proses feature selection nanti. Kemudian di sini kita masuk pada data preparation. Di sini kita melakukan identifikasi kolom untuk imputasi. Di sini mendapatkan daftar semua kolom yang mempunyai missing value di select text atau objek. Di sini memilih kolom yang tipenya objek dan select datives atau number. Di sini memilih kolom yang tipenya angka. Untuk langkah selanjutnya di sini melakukan imputasi yang dimana pertama kita melakukan imputasi kolom numerik melalui strategi median. Setelah itu kita lakukan fit transforman yang dimana belajar mediannya lalu langsung mengisinya. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah imputasi kolom kategorikal seperti menggunakan strategi modus atau most frequent. Untuk juga berlaku untuk kolom kategorikal juga. Di sini keterangannya proses imputasi selesai. Lalu selanjutnya kita melakukan verifikasi ya hasil imputasi apakah benar-benar telah sukses atau tidak. Dari hasilnya di sini terdapat verifikasi sukses dan tidak ada missing value lagi di dataset tersebut. Nah,
Berikutnya di sini masuk pada visualisasi outlier dengan box plot. Hasilnya seperti ini. Dalam konteks datanya, di sini outlier seringkali bukan data yang salah atau error, tetapi merupakan data yang valid dan sangat penting. Jadi pada sebuah outlier di rainfall, misal 250 mm, itu bukanlah kesalahan, tetapi adalah hari hujan badai yang ekstrim. Dan untuk sebuah outlier di wind gust speed yang misalnya 120 km per jam itu bukan kesalahan, tetapi adalah hembusan angin topan. Jadi kesimpulan dari analisis ini adalah data outlier pada fitur rainfall, evaporation, dan kecepatan angin tidak akan dihapus karena merupakan representasi valid dari kejadian cuaca ekstrim, yang dimana penanganannya akan dilakukan secara implisit pada scaling dengan memilih metode Rebus scalar yang tahan terhadap outlier. Saatnya kita di sini melakukan encoding kolom biner yang dimana kita mengubah uh, yang awalnya yes dan no itu menjadi 1 dan 0. Lalu langkah selanjutnya kita melakukan identifikasi sisa kolom kategorikal yang dimana di sini kita akan mengabaikan date karena terlalu unik dan butuh feature engineering. Nah, di sini kita menerapkan one hot encoding. Nah, hasilnya di sini jumlah sebelum melakukan one hot encoding terdapat 23 dan jumlah kolom setelah one hot encoding menjadi 112. Dan proses one hot encoding pun selesai kita lakukan. Nah, setelah melakukan proses one hot encoding, di sini kita melakukan verifikasi hasil encoding. Yang dimana di sini kita menampilkan 5 baris pertama data setelah encoding dan menampilkan ringkasan setelah encoding. Seperti yang terlihat pada hasilnya ini. Nah, untuk langkah berikutnya di sini kita melakukan scalar. Kita di sini melakukan penghapusan kolom date yang terlihat di sini. Kolom date telah kita hapus. Berikutnya kita terapkan Robust Scalar. Di sini pada V-transform itu hanya pada fitur X dan bukan pada target yaitu Y. Sini sudah selesai kita lakukan scaling. Berikutnya kita melakukan verifikasi hasil scaling dengan cara yang sama, yaitu menampilkan 5 baris pertama setelah scaling dan menampilkan statistik deskriptif setelah scaling. Selanjutnya kita melakukan model evaluation. Di sini pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah memisahkan fitur X dan target, yaitu Y, yang dimana X itu adalah semua kolom yang kecuali rain tomorrow, dan Y hanya kolom rain tomorrow. Seperti yang terlihat di sini. Selanjutnya melakukan data split. Selanjutnya kita melakukan inisialisasi model, yang dimana di sini menggunakan logistic regression dan KNN. Untuk evaluasi model pertama, yaitu logistic regression, di sini langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu melatih modelnya. Selanjutnya membuat prediksi, menampilkan classification report, lalu menampilkan confusion matrix, serta visualisasi confusion matrixnya. Nah, dari hasilnya sendiri di sini terlihat pada classification report, untuk logistic regression sendiri memiliki akurasi sekitar 85%. Nah, ini adalah confusion matrixnya. Nah, selanjutnya untuk evaluasi model kedua yaitu KNN atau K-Nearest Neighbor. Classification report KNN sendiri di sini mendapatkan akurasi 83%. Berikut ini ada confusion matrixnya.
Jadi ada kesimpulan analisis tersebut yang dimana akurasinya itu menipu, yang mana kedua model memiliki akurasi total yang terlihat bagus, namun performanya buruk pada targetnya. Jadi masalah utamanya ada pada recall, yang dimana untuk kelas Yes, itu untuk logistic regression hanya berhasil memprediksi sekitar 50% dari hari hujan dengan benar, sedangkan KNN bahkan jauh lebih buruk, yang dimana hanya berhasil memprediksi sekitar 47% dari hari hujan dengan benar. Jadi, bukti imbalance yang dimana kedua model sangat bias sekali terhadap kelas mayoritas atau nol, itu mereka lebih sering menebak tidak hujan karena itu adalah tebakan yang aman yang berdasarkan data latih yang tidak seimbang. Pada bagian ini kita melakukan uh, validasi dan sampling. Di sini saya melakukan smooth pada model logistic regression. Ukuran X-trend sebelum smooth itu sekitar 116.368, yaitu dimana distribusinya rent tomorrow 0 itu mendapatkan 90.866 dan 2 mendapatkan 25.502. Dan setelah semua selesai dilakukan, di sini mereka menjadi seimbang, mendapatkan 90.866. Sini melakukan pemodelan ulang logistic regression, yang dimana di sini sudah menerapkan smooth pada logistic regressionnya. Nah, di sini pada evaluasi model barunya sendiri menggunakan klasifikasi report baru, confusion matrix baru, dan visualisasi confusion matrixnya sendiri. Nah, di sini dapat terlihat setelah kita melakukan smooth pada klasifikasi reportnya untuk akurasinya sendiri menjadi 0,79, dan untuk precision dan recall F1 score juga mendapatkan perubahan. Bisa terlihat dari confusion matrixnya sendiri mendapatkan perubahan yang sangat berbeda. Selanjutnya di sini kita akan melakukan perbandingan F1 score-nya untuk menganalisis. Nah, di sini dapat terlihat sebelum melakukan smooth pada F1 score-nya sendiri mendapatkan 59,70%, dan setelah di smooth kita mendapatkan 62%. Untuk kesimpulannya sendiri, smooth berhasil mengatasi bias pada model dan secara dramatis itu meningkatkan kemampuan model untuk memprediksi kelas minoritas yes. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba melakukan hiperparameter tuning dan fitur selection. Hasilnya seperti ini, yang dimana terdapat 10 fitur paling berpengaruh positif dan negatif. Di sini saya akan melakukan tuning pada model logistic regression-nya. Selanjutnya kita akan menentukan parameter yang ingin dicari di antara 0,1 hingga 10,0. Setelah disiapkan, kita akan menjalankan grid search-nya, yang dimana kita akan melatih grid search pada data yang sudah di-resampling dan akan menampilkan hasil terbaiknya. Jadi di sini untuk evaluasi model hasil tuningnya sendiri, seperti yang terlihat di sini, kita mendapatkan akurasi 0,79. Ini adalah confusion matrix-nya. Setelah dari hasilnya itu, kita melakukan visualisasi peningkatan performa, yang dimana kita akan mengambil F1 score dari sebelum smooth, setelah smooth, dan setelah dilakukannya tuning. Lalu kita akan membuat data untuk plot dan membuat diagram batangnya, yaitu seperti ini. Ini artinya visualisasi di atas itu menunjukkan peningkatan performa model secara bertahap, yang khususnya pada kemampuan model memprediksi kelas minoritas, yang smooth memberikan peningkatan terbesar, sedangkan setelah mencobakan hiperparameter tuning, di situ kita menemukan bahwa model sudah mencapai performa puncaknya, yaitu tetap pada 62%. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.